Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Cantoto di channel Cantoto's Panel Story. Kali ini kita akan membahas manual lagi berjudul Unbeatable Swordmaster Quality Fighter. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel gua ini untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung kita ke ceritanya. Berganti tempat di sini di lobi rumah sakit. Apakah ini mobil saudara siswe Ferrari-nya ini? Mobil ini pasti bernilai hampir jutaan, bahkan menyentuh miliaran, bukan? Luar biasa. Hei, jangan disentuh, ntar lecet. Jangan sembarangan menyentuhnya. Apakah kau mampu membayar jika terkores? Dasar orang. Bagaimana anak ini bisa melakukan ini? Bukankah dia seharusnya miskin? Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli mobil sport yang mahal ini? Batin Dokter Yang. Dia sangat iri, dengki, dan sei. Hei Chen, mobilmu hanya memiliki 2 kursi, tapi ada banyak gadis orang di sini. Tidak ada cukup ruang untuk semua orang. Kamu tahu, Wow, di sini ramah tapi hatinya busuk. Inikah yang sebaik-baiknya kita lakukan? Biarkan siswi pergi bersamaku dan kami semuanya akan naik taksi. Aku akan menanggung ongkosnya, kata Dokter Yang. Dokter Yang sangat murah hati. Cewek-cewek tergoda. Tidak perlu, Dokter Zeng. Aku sudah mengantar semuanya. Cetik. Dan Silin menjentingkan tangannya. Mobilnya sudah ada di sana. Lihat, ada bis sewaan ya, Handoyo dari Jawa ya. Semuanya silakan masuk, kita bertemu di hotel ya. Gua yang bayar. Tenang aja, Dokter Zeng. Dadah. Kita ketemu di hotel. Seu-chan, apakah kamu baru saja membeli mobil ini? Ya, itu hadiah ulang tahunmu. Ini buat kamu. Berapa harganya? Haruskah aku mengembalikannya padamu? Ini kan sangat mahal, Seu-chan. Aku tahu kamu menghasilkan uang sekarang dan sangat banyak, tetapi kamu tidak bisa menghabiskan uang sembarangan seperti ini. Karena itu, Kak, kamu harus berhenti dari pekerjaanmu, lalu aku akan memberikan semua uangku untuk kamu kelola. Karena aku termasuk pria yang boros. Dengan begitu, aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk menghabiskan secara sembarangan, kata Li. Begitu ya. Dan di sini siswi hanya terdiam saja mendengar ucapan Li. Kembali ke hotel yang mereka tuju, gedung Hotel Lang 5. Saudara Zeng, Anda benar-benar mengesankan. Ini adalah hotel termewah di ibu kota, bukan? Berapa harga sewanya? Wah, di sini sudah kaya dia. Ini hari ulang tahun kakakmu, jadi tentu saja aku harus memberikan kesan yang terbaik. Batin Dokter Ye. Lihatlah saja, dia seperti Nenek Liu yang baru pertama kali mengunjungi taman pemandangan yang megah dan hotel mewah. Kayak anak kampung saja dia. Batin nih, saya pernah mendengar bahwa lantai paling atas memiliki pemandangan yang menghadap separuh ibu kota dan pemandangan malam yang spektakuler. Aku yakin disitulah kamu memesan kamar pribadi, bukan? Tancing Len. Dan di sini tersentak Dokter Zeng dengan rencananya. Apakah dia ketahuan? Ya tentu saja. Ikuti aku ke atas. Dia hanya tertawa saja. Awalnya kupikir memesan kamar di lantai 2 sudah cukup, lebih dari 10.000 yuan, tetapi lantai paling atas itu biayanya 10 kali lipat. Oh, baiklah. Untuk mendapatkan siswi, aku akan mengeluarkan uangnya. Dia akan membayarku kembali pada akhirnya. Batin Dokter Yang. Rupanya Dokter Yang ini hanya modal dengkul ya, modal minim dapatnya maksimal. Ternyata dia miskin juga. Tetapi di sini Lin nampaknya tidak percaya dengan tekadnya Dokter Yang yang hanya modal tampang doang. Tidak heran, ini adalah hotel termahal di ibu kota. Makanannya luar biasa.
Siswi, kamu benar-benar menikmati manfaat kamu. Hahaha, begitukah? Keras, banyak aku harus berhutang pada Dokter Zeng setelah ini. Tidak, aku tidak bisa memberikan ini terus berlanjut. Aku perlu mencari kesempatan untuk melunasi tagihannya nanti. Batin Li Xie. Jadi di sini Siswe merasa nggak enak hati karena Dokter Zeng mengeluarkan banyak uang untuk pesta ulang tahunnya. Dokter Zeng, kakakku sering membicarakanmu loh. Dia mengatakan bahwa Anda rendah hati, sopan, murah hati, baik hati, dan rajin menabung. Wow, luar biasa ini pria idaman lah. Selalu bersedia membantu orang lain. Anda ini baik hati. Hahaha, tidak. Membantu rekan kerja adalah hal yang wajar. Tapi aku mendengar dari kakakku bahwa keluargamu tidak berkecukupan dan kamu tidak punya banyak tabungan. Bagaimana kau bisa membeli spot semahal itu? Aku menyewanya. Hari ini adalah hari ulang tahun kakakku, jadi aku ingin membuat kesan yang baik. Hasilin. Jadi dia mencoba menggali latar belakangku. Baiklah, aku akan bermain bersamanya untuk saat ini. Ingin lihat kartunya Silin nih. Hahaha, jangan khawatir anak muda. Wajar jika anak muda peduli dengan penampilan. Aku mengerti, kata Dokter Zeng. Jadi dialah hanya orang pria sombong yang berusaha menyelamatkan mukanya supaya tidak dihina. Kupikir dia punya teman yang tersembunyi pada finansial. Pelayan-pelayan, bawakan anggurnya ke sini. Oke, amirnya. Wow, ini ada sosok wanita cantik yang membawa amirnya. Tuan, izinkan saya menuangkan amir ini yang sangat enak ini untuk Anda. Ini adalah wine yang aku simpan di hotel ini sebelumnya. Chen, cobalah rasakan, luar biasa ini. Aku enggan meminumnya, tapi karena hari ini adalah hari ulang tahun Siswi, aku akan mengeluarkannya untuk merayakannya, kata Dokter Yen. Ada yang tidak be. Ada sesuatu yang tercampur dalam anggur ini. Obat penenang dan penidur. Batin Lin, jika aku tidak menggunakan obat semacam ini untuk menangkap hewan liar sebelumnya, aku tidak akan pernah sadar. Ini adalah tipu daya Lin. Oh, benarkah Dokter Zeng? Aku hanya menyewa mobil selama setengah hari. Aku harus segera mengembalikannya. Aku tidak akan dikenai biaya terlambatan kalau dikembalikan. Maaf Dokter Zeng, aku harus merepotkanmu untuk mengantar kakakku pulang nanti. Oh, Sechan, jangan khawatir, aku akan menjaga kakakmu dengan baik. Hahaha. Si rubah akhirnya menunjukkan ekornya Ju. Batin Li, dia sungguh-sungguh tidak tahu. Jangan terburu-buru untuk mengeksplornya. Biarkan dia mencelakai dirinya sendiri terlebih dahulu. Rubahnya di sini Lin hanya pura-pura pergi supaya Dokter Zeng terjebak di dalam terapinya, di dalam perangkapnya. Xiao-chan, kenapa kamu kemana? Oh, aku mau ada perlu sebentar. Ayo mari kita bersulang. Ceris, rupanya Dokter Zeng di sini mengalihkan perhatian supaya tidak tertuju kepada Lin. Selamat ulang tahun Siswi. Hehehehe. Makasih Dokter Zeng. Tidak lama kemudian semuanya pada tenggleng. Oh tidak, sepertinya aku minum terlalu banyak, kepalaku sangat pusing. Aku juga ini. Wow, minumannya rasanya begitu kuat. Aduh, aku perlu istirahat sebentar. Aku tidak bisa kuat minum lagi. Zeng tua, ayo kita lanjutkan minumnya. Ada pada yang mengigo, ada yang semblek, ada yang kemana-mana ya. Aku sudah lama menunggu hari ini Siswi. Inilah saatnya untuk memetik buahnya. Apa Dokter Zeng, apa-apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tentu saja aku akan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ayo kita ke kamar. Kamu biarkan aku pergi. Aku biarkan di meja saja. Aku nggak mau. Berontaknya. Tidak. Siswi, aku akan menghabiskan banyak uang untuk merayakan ulang tahunmu malam ini. Kamu harus membalas budiku. Bagaimana caranya? Dan kamu harus membayarnya. Di sini
sini Dokter Zeng pun mengeluarkan HP-nya untuk membuat video enak-enak ya. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Setelah aku bersenang-senang denganmu, aku akan merekam video dan mengambil beberapa foto. Di sini air liurnya keluar nih dokternya. Dengan kulit kamu yang tipis, aku tahu kamu tidak akan berani menelpon polisi. Setelah itu kamu tidak punya pilihan selain menikah denganku, dan aku akan menggunakan waktumu untuk bermain-main denganmu. Hahaha. Lepaskan aku, lepaskan aku. Diar. Di sini pintu ditendang. Jagoan kita, pahlawan kita datang menyelamatkan gadis pujaannya dengan tekad baja. Bagaimana dia bisa kembali? Kata Dokter Jin. Yuk, tendangan maut. Wah. Nani Kure, apa yang terjadi? Sepertinya orang-orang ada yang berkelahi. Di situ petugas hotel pun lari untuk menuju ke tempat kejadian. Pak, apa yang terjadi? Nani? Wah, kamu suka melakukan sesuatu secara paksa, bukan? Nih, rasakan nih, bogem mentahku. Baiklah. Protol kepalanya. Burungnya ketendang. Aku curiga orang ini memaksakan sebuah narkoboy ke dalam anggur itu. Bisakah seorang membantuku mengumpulkan buktinya? Silakan. Narkoboy? Oh tidak, Zeng. Aku sudah merekam semua yang kamu lakukan pada kakakku. Apakah kamu akan menyerahkan diri atau haruskah aku melaporkanmu kepada Pak Pol? Ampun, aku akan menyerahkan diri. Aku akan pergi sekarang. Pergilah. Di sini siswi pun menangis karena tidak percaya dengan omongan Lee. Dia pun tertidur dan tidak berdaya. Dan di sini dipapa oleh Lee. Terima kasih Xiao Chang. Dia pun sebenarnya dalam keadaan tersadar tapi tidak berdaya tubuhnya. Kakak, akulah yang seharusnya berterima kasih. Kamu sudah menjagaku sekarang karena adikmu ini sudah besar. Sudah saatnya bagiku untuk membalas budimu. Di sini Lin membuka pintu dan menggendong siswi pergi dari kamar hotel. Akhirnya aku kembali. Capek juga untuk melakukan hal ini. Berkelahi dengan kurang ajar itu tidaklah mudah. Kak, jaga dirimu. Di sini pun siswi pun sudah sadar. Apa yang kau katakan, Shechen, kamu juga jaga dirimu, ya. Kamu orang yang baik. Terima kasih, Shechen. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan datang dan menemuimu, kata Shechen. Meskipun aku ragu untuk meninggalkan Shishichi, tapi update untuk Egg Awakener sudah rilis beberapa jam yang lalu. Aku harus kembali ke dunia game dan melanjutkan petualanganku, dan aku bisa mendapatkan item dan uang yang banyak. Aku harus bergegas agar tidak ada seorang pun yang mengejarku, supaya aku menjadi top player dan bisa membalaskan dendamku yang sudah lama. Di sini Lin pun kembali ke dunia game dan mendapatkan tubuhnya yang ganteng lagi. Walaupun sama-sama ganteng rupanya. Dan dia bertapa di sini. Setelah melalui tahap akhir permurnian Ki, semua atribut dasar dinaikkan sampai 10 poin. Ki dan darah 1000, mana 1000. Wah, ini adalah balancing yang baik, tidak buruk. Aku sudah membuat beberapa kemajuan saat update game, dan aku sekarang sudah di tahap akhir permurnian Ki. Wow, cepat sekali ya update-nya. Dan like levelnya. Oh benar, perlahan yang ku dapatkan dari bayi darah itu adalah spot mengeceknya. Ini dia, item lengkap di tangan dan beberapa item-item yang bisa berguna untukku nanti. Lihat, ada artefak jiwa, payung sutra, kekuatan Nen 15, kekuatan ledakan 5, dan lain-lainnya bisa kamu lihat infonya di gambar.
skill roh, tingkat roh, kesuara kelaraman, dan lain-lain. Bisa mengurangi kecepatan gerakan musuh dalam jarak 300 meter sebaiknya. Oke, kamu lihat bisa item-itemnya di layar, bisa baca sendiri. Kelamaan kalau dibaca. 3 bahan ini adalah semua yang aku butuhkan untuk menaikkan pengembanganku dan memasuki pembentukan fondasi. Bakat alter Avet Again Heaven milikku membatasiku untuk hanya memiliki Heavenly Part Foundation Established saja. Begitu kakak. Bagaimanapun syarat untuk Heavenly Part Foundation Establishment sangat merepotkan. Tidak hanya membutuhkan 3 harta surga saja, tetapi juga titisan 6 roh dari atribut yang berbeda. Disinilah kesusahannya. Meskipun aku belum sampai ke tahap pendirian fondasi, sudah saatnya untuk mulai mengumpulkan materi untuk itu. Kita akan pergi berpetualang. Di sini Lin memanggil peliharaan roh jiwanya yang bernama Panda ini. Saatnya bekerja Panda pemalas. Bangun. Tok tok. Panda ini lapar. Aku tidak bisa berjalan lagi, kata sang panda. Kapan terakhir kamu makan? Kamu sudah meminta makan lagi. Aduh, kamu ini, bukankah itu kamu katakan saat kamu membuat janji padaku? Ya benar sih, benar. Aku jangan bicara omong kosong dong. Ayo kita kerja. Yang benar saja. Benar aku, jangan bicara omong kosong. Tidak menepati janji, Lin. Hewan peliharaanmu, kesetiaan dari panda pemalas padamu turun sebanyak 10 poin. Kesetiaan sekarang 90 poin. Kenapa malah turun? Selain aku hampir lupa kalau hewan peliharaan punya level kesetiaan. Jika kesetiaannya di bawah 70, dia tidak akan mematuhi perintahku. Jika di bawah 50 bisa memberontak. Bahaya. Aku hanya bercanda. Tuanmu ini bukan orang yang seperti itu. Aku akan menenangkanmu untuk mengajakmu makan kok. Siapa bilang? Ya udah cepatlah, ayo kita makan. Wah, kalau makan aja dia pergi cepat ya. Konten yang paling penting dalam update Egg Westerland itu adalah alam rahasia. Disinilah aku akan menuju ke sana dan mendapatkan banyak item-item langka. Tapi untuk sekarang hanya 3 alam rahasia yang sudah update. Mereka adalah alam rahasia solo Egg Waiter, alam rahasia squad Egg Ghost Part of the Night Curve, dan alam rahasia Team Valley of the Corpse King. Ketiganya sangat mengerikan. 3 alam rahasia ini mirip seperti Mystic Sector, dibagi menjadi 5 tingkat kesusahan: mudah, normal, susah, ekstrim, dan neraka. Aku akan pergi dan menyelesaikan alam Nightmare dulu. Alam itu memiliki material yang aku butuhkan untuk melalui tahap pembentukan formasi. Ditambah lagi kumpulan iblis mimpi itu banyak dicari. Itu cukup menggiurkan finansialnya dan mendapatkan banyak uang. Akhirnya kamu turun dari gunung juga. Hei orang desa, di sini ada senior Wang Xiunang, murid dari sekte pedang tahap akhir pembentukan fondasi. Punya urusan apa kamu denganku, Oh, lihatlah. Nama gue adalah Wang Sung Wang. Aku menantangmu untuk berdua. Di sini ada seorang pemuda yang sudah marah dengan kekuatannya. Sekte pedang punya aturan selama tingkat kultivasi penantang tidak lebih dari 1 tingkat lebih tingkat dari lawan, mereka dapat mengeluarkan tantangan. Murid biasa menantang sesama untuk berduel. Disinilah aturan sekte yang berlaku. Selama orang yang ditantang tidak terluka, tidak dalam misi, atau tidak dalam pengasingan, mereka harus menerima tantangan itu. Murid manapun yang tingkat kultivasinya tidak melebihi lawannya secara penuh harus menerima tantangan, kecuali mereka memiliki alasan khusus. Di sini adalah peraturannya. Ini memastikan bahwa murid sekte pedang terus meningkatkan kultivasi mereka agar sekte pedang Tiangyan kami bisa menjadi sekte nomor 1 di negara bagian
Mushan. Oh, baiklah. Tapi aku tidak suka sesuatu yang tidak menguntungkan. Jika aku menang, aku mau sesuatu sebagai hadiah. Kalian setuju? Baiklah, kita akan bertaruh poin kontribusi sekte di sini. Oke. Ini juga merupakan praktik yang biasa dalam duel sekte pedang. Kamu setuju? Tapi poin kontribusimu itu 0. Jika kamu kalah, poin kontribusimu akan negatif. Bisakah kamu menerimanya? Jika kontribusi poin menjadi negatif, aku akan dikeluarkan dari sekte Batit Lin. Saudara junior, jangan takut padanya. Di sini ada senior yang naik pedang. Aku punya lebih dari 60.000 kontribusi poin. Itu lebih dari cukup, bukan? Kata Shishui. Kontribusi poin sekte 6.000, 6 juta lebih itu. Wah, luar biasa. Seperti yang diharapkan, hidup tergantung pada orang lain adalah caranya. Gumam Lin. Saudara, seorang pria menjalani seluruh hidupnya demi reputasi. Bantu aku dengan beberapa poin kontribusi dan aku akan kembalikan 2 kali lipat ketika aku menang. Tidak masalah, aku akan memberimu 250. Aku punya 300. Aku punya. Kita bertaruh 1.500 poin. Bagaimana? Apakah setuju? Li Wuchen, aku akan membuatmu membayar untuk kesombonganmu ini. Plat kembali ke sekte. Platform duel milik sekte pedang. Di sini kembali ke alun-alun duel pedang ya, lumayan elit ya. Murid sekte luar Cheng Yuan menang dengan telak. Sialan. Cheng Yuan ini sangat luar biasa, menang 8 kali berturut-turut. Wow, luar biasa dia. Ya, dia adalah monster dan dia hanya di tahap akhir permurnian Ki. Aku pikir ahli nomor 1 dari sekte pedang Taiyan harusnya adalah dia. Di sini ada sosok yang gagah berani namanya Cheng Yuan. Aku di sini tok datanglah di sini. Aku Nanggongmu, pimpinan aula cabang. Di sini ada pimpinan aula cabang Nanggongmu. Aku melihat kamu memiliki bakat dan keterampilan luar biasa dalam ilmu pedang. Aku ingin menjadikanmu sebagai murid pribadiku. Apakah kau menerimanya? Nani? Oh, aku merasa terhormat menjadi muridmu, Tuan. Master, tolong terima aku sebagai muridmu. Ayah, di sini Yuer. Oh, nama aslinya inilah Yuer ya. Jadi kita panggil aja dia Yuer. Oke, Yuer, kenapa kau di sini? Rupanya ini adalah ayahnya. Ah, kawaii, cantik sekali. Wah, Yuer. Kenapa kamu di sini? Tentu saja, aku di sini untuk mendukung saudara juniorku. Hah? Bagaimana kamu tahu kalau aku menerima Cheng Yuan sebagai murid baru? Ayo biarkan aku mengenalkanmu padanya. Salam saudara senior. Ayah, kamu salah paham. Aku tidak berbaca tentang dia. Maksudku saudara junior Lin. Lihat ya, ada di sana. Kenapa tatapan dia seperti tidak ramah seperti itu? Nah, giliran Lin datang, ayahnya dan langsung menjadi suram. Apa? Aku tidak tahu trik apa yang anak itu gunakan, tapi dalam beberapa hari dia bisa mengangkat hati Yuer. Ini luar biasa. Ini kesempatan yang bagus untuk membuat dia bertarung melawan murid baru Cheng Yuan. Dan melihat apa yang sebenarnya dia mampu lakukan. Jadi inilah saudara junior Lin yang aku sering dengar itu. Bagaimana? Aku Cheng Yuan dan hari ini akan ingin belajar dari teknikmu. Maaf, aku tidak bisa. Aku ingin dari kehidupanku sebelumnya. Orang ini adalah kultivator pedang terbaik. Oke, karena aku sudah menerima tantangan dia, jadi aku ladenin dulu dia. Kamu akan melawan seorang yang ada di tahap akhir pembentukan fondasi. Bukankah dia itu kultivator pembentuk fondasi Wang Sung Huang? Nah,
Nani? Kultivator dia lebih tinggi darimu. Kamu bisa menolak tantangannya. Sekte pedang memang memiliki aturan yang memperbolehkan mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah untuk menolak tantangan dari mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Aku sengaja tidak memberitahu Lin Jingchen tentang hal ini untuk mencegahnya untuk menolak sekarang, karena dia tahu duel ini mungkin tidak akan terjadi. Batin Cheng Yue, aku tahu itu, tapi saudara senior Wang sepertinya ingin memberiku kontribusi poin sekte, jadi aku akan menerimanya dengan senang hati, kata Lin Jingchen. Di umur yang muda, dia sudah sangat arogan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Yuer lihat darinya, kata ayah Yuer. Saudara junior, semoga beruntung. Lop lop lop. Wow, Yuer sangat tergila-gila. Saudara senior Wang, tolong mulai menyerang. Aku sudah siap. Aku akan membiarkanmu menyerang duluan. Saudara junior Lin sangat percaya diri nampak. Hari ini aku Wang Hyung Wang akan menghabisimu. Aku akan mengetes kemampuanmu seberapa jauh kau menyerap ilmu-ilmu dari sekte ini. Rasakan ini. Wah, dia menghilang. Nani, kecepatan yang bagus, tapi kau masih lambat seperti siput. Wah, di sini Lin sangat percaya diri dan arogan ya. Rasakan ini. Tebasan maut.